Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Windaryati dengan NIM 213131058. Saya dari kelas 6B PIAUD. Sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang gangguan rungu wicara. Seperti halnya yang sudah dipaparkan, yaitu disusun oleh saya sendiri, Novia Windaryati, dan isi presentasi saya yaitu pertama ada pengertian tunarungu dan tunawicara, yang kedua ada karakteristik tunarungu dan tunawicara, yang ketiga ada faktor penyebab tunarungu dan tunawicara, yang keempat klasifikasi tunarungu dan tunawicara, yang kelima kebutuhan anak tunarungu dan tunawicara, peran orang tua dalam pendidikan anak rungu wicara. Dan yang terakhir yaitu beberapa proses alternatif layanan pendidikan inklusi untuk ABK. Seperti halnya yang judul saya itu rungu wicara, berarti saya akan menjelaskan tentang tunarungu dan tunawicara. Yang pertama, pengertian dari tunarungu sendiri yaitu anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan kerusakan fungsi pendengarannya sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya, sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Anak tunarungu ini juga tidak mengalami hambatan pada perkembangan inteligensinya. Jadi, dan aspek-aspek lainnya juga ya sama dengan anak-anak lainnya, selain yang berkaitan dengan pendengaran dan komunikasi. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang tunawicara. Jadi, tunawicara atau disabilitas wicara sendiri itu individu yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam komunikasi verbalnya sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya atau disfungsinya organ bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit mulut, dan juga pita suaranya. Selain tidak adanya atau disfungsinya organ pendengaran, mengakibatkan keterlambatan perkembangan bahasa si anak atau si individu tersebut. Akibatnya, informasi yang sangat sederhana dan mudah untuk disampaikan kepada lawan bicaranya, sebaliknya lebih sulit dipahami dan membingungkan bagi lawan bicara biasa. Karakteristik rungu wicara yang pertama yaitu karakteristik anak tunarungu, diantaranya yaitu pertama ada segi inteligensi. Jadi pada umumnya anak tunarungu ini memiliki inteligensi normal atau rata-rata. Akan tetapi, karena perkembangan inteligensi sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa, maka anak tunarungu ini juga menampakkan inteligensi yang rendah. Yang kedua, segi bahasa dan bicara. Nah, anak tunarungu ini tidak bisa mendengar bahasa. Kemampuan berbahasanya tidak akan berkembang baik bila tidak dididik atau dilatih secara khusus. Nah, pada segi emosi dan sosialnya juga, egosentrisme si individu tersebut melebihi anak normal. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik pada anak tunawicara. Di antaranya yaitu pertama, ada sulit dalam menangkap komunikasi berbicara pada orang lain, berbicara tidak lancar, seringkali menggunakan kode, simbol, atau tanda dalam. Yang keempat, tidak lancar dalam melontarkan kata-kata khusus dan tidak menyertai organ tubuh yang lain. Nah, untuk faktor penyebab rungu wicara, yang pertama ada faktor prenatal atau keturunan, yang kedua natal atau bawaan dari pihak ibu, yang ketiga postnatal atau ototitis media, ini seperti infeksi pada alat pernapasannya. Klasifikasi rungu wicara. Jadi pada tunarungu diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu ada tunarungu ringan, tunarungu sedang, tunarungu berat, dan juga tunarungu sangat berat. Nah, untuk tunawicara sendiri sama diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada keterlambatan bicara atau speech delay, gagap atau stuttering, terus kehilangan kemampuan berbahasa atau disfasia, dan kelainan suara atau voice disorder. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan anak rungu wicara. Jadi anak rungu wicara ini dalam kebutuhan secara umumnya memang tidak beda dengan anak normal lainnya. Namun ada beberapa hal kebutuhan yang harus diperhatikan untuk anak tunarungu dan tunawicara. Yang pertama,
kebutuhan biologisnya, yaitu makan, minum, bermain, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan keluarganya dari segi suka maupun duka. Lalu membutuhkan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, membutuhkan kebebasan atau freedom. Yang kelima, kebutuhan kesehatan. Dan yang keenam, kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan pembelajaran bagi anak tunarungu dan tunawicara dengan anak lainnya sama seperti halnya tadi, secara umum tidak terlalu berbeda, namun mereka memerlukan beberapa hal yang harus diperhatikan khusus. Yang pertama, tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Nah, yang kedua, anak hendaknya didudukkan paling depan sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru, seperti itu. Lalu selanjutnya, perhatikan postur anak yang sering memeringkan kepala untuk mendengarkan, dan juga guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibir yang harus sangat jelas. Itu peran orang tua dalam pendidikan anak rungu bicara. Jadi yang pertama, pendidikan anak yang memiliki kebutuhan khusus ini harus memiliki cara penanganan berbeda dan memang lebih istimewa dari anak normal. Orang tua sangat bertanggung jawab atas perkembangan seluruh potensi anaknya, baik dalam potensi afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Untuk yang kedua yaitu pendorong atau motivator. Jadi dalam memberikan motivasi, orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan anaknya, terutama pada anak kebutuhan khusus, agar anak ini menjalankan kehidupannya itu dengan penuh kebahagiaan dan dapat mengembangkan kemampuannya yang dimiliki, dan agar tidak merasa didiskriminasi baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, teman sebaya, bahkan di lingkungan sekolahnya. Yaitu sebagai fasilitator. Jadi sebagai orang tua haruslah memberikan fasilitas yang baik kepada anak, terutama pada anak berkebutuhan khusus. Jadi anak tersebut memiliki kesenangan dan dapat mengembangkan kemampuannya dalam menjalankan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu orang tua berperan penting sebagai pembimbing. Jadi di sini orang tua berkewajiban memberikan dukungan dan dorongan, membantu anak untuk dapat melewati kesulitan dan juga hambatan dalam proses belajarnya. Dan demikian orang tua juga haruslah meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya, dan pada saat itulah anak diberikan motivasi, dorongan, nasihat, dan diberikan semangat untuk giat belajar dan menggapai cita-citanya. Untuk selanjutnya yaitu beberapa proses alternatif layanan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk anak tunarungu ataupun anak tunawicara. Yang pertama yaitu layanan pendidikan penuh. Jadi semua anak termasuk ABK belajar bersama di dalam kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi, atau guru lainnya. Lalu selanjutnya pendidikan yang dimodifikasi. Jadi anak berkebutuhan khusus mengikuti proses belajar bersama-sama di dalam kelas yang beragam di bawah bimbingan guru kelas, guru bidang studi, ataupun guru lainnya untuk mata pelajaran dan aktivitas yang dapat diikuti anak berkebutuhan khusus dengan baik. Dan yang terakhir yaitu pendidikan individualisasi. Jadi anak berkebutuhan khusus mengikuti proses belajar bersama anak pada umumnya dalam kelas yang beragam di bawah bimbingan penuh GPK dalam melaksanakan PPI atau program pembelajaran individual. Untuk presentasi sudah saya jelaskan tadi. Bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.